الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال berkata Abu Musa qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'mini perumpamaannya orang iman, alladzi yaqra'ul Qur'an yang membaca Al-Qur'an, masalul utrujati seperti jeruk, semacam jeruk lemon, utrujah. Rihuha atau jeruk ya, semacam jeruk lemon yang rasanya enak juga. Rihuha baunya utrujah, thayyibun adalah enak. Wa ta'muha dan rasanya utrujah, thayyibun juga enak. Wa qasasul mu'mini dan perumpamaannya orang iman, alladzi la yaqra'ul Qur'an yang tidak membaca Al-Qur'an, kama sari tamrati seperti kurma, la riha tidak ada bau laha pada kurma itu, wa ta'muha dan rasanya kurma khulwun manis. Wa masalul munafiki dan perumpamaan orang munafik, alladzi yaqra'ul Qur'an yang membaca Qur'an, kama salir raihanah seperti tumbuhan raihanah, tumbuhan wangi. Rihuha baunya raihanah, thayyibun adalah enak. Wa ta'muha dan rasanya raihanah murrun pahit. Wa masalul munafiki dan perumpamaan orang munafik, alladzi la yaqra'ul Qur'an yang tidak membaca Al-Qur'an, kama salir handalah seperti tanaman khandolah, pohon khandolah. Laisa tidak ada laha bagi khandolah rihun bau, wa ta'muha dan rasanya khandolah murrun adalah pahit. Muttafaqun alaih. Khandolah ini pohon berduri ada di padang pasir. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Al-Qur'an ini jadi membuat orang itu wangi di sisi Allah. Nah, kalau orang iman ya dia ini orang baik, baunya baik. Tapi kalau enggak membaca Quran, ya orang sebetulnya baik, tapi enggak ada baunya ini. Bahkan kalaupun orang munafikin, yang sebetulnya hatinya busuk, hatinya itu, maka kalau dia itu membaca Al-Quran, maka dia ini baunya wangi. Hanya saja rasanya tetap saja pahit. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda, innallaha sungguhnya Allah yarfa'u mengangkat bihadzal kitabi dengan kitab ini Al-Qur'an aqwaman orang-orang, wa yadha'u dan Allah merendahkan bihi dengan Qur'an ini akharin orang-orang lain. Rawahu Muslim. Jadi artinya itu pangkat seseorang di sisi Allah ini juga di antaranya itu disebabkan amal Al-Quran dan membaca Al-Quran. Semakin banyak membaca Al-Quran dengan mengamalkannya tentu saja, maka dia ini semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Ini dari segi bacaan. Dari segi amalan, orang yang mengamalkan Al-Quran derajatnya akan ditinggikan oleh Allah. Orang yang mengingkari isi Al-Quran, maka derajatnya akan dihinakan, direndah-rendahkan lagi oleh Allah. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma 'an Nabi dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda, la hasada tidak ada kepinginan itu baik illa fisnataini kecuali dalam kepinginan dalam dua perkara. Rajulun yaitu seorang laki-laki atahu yang Allah memberi dia, atahullahu yang Allah memberi dia Al-Quran, bahwa sedangkan dia yakumu sholat bihi dengan membaca Al-Quran, ana al-layli di waktu malam, wa ana an-nahari dan di waktu siang. Inilah orang yang seharusnya dipingini, yang kayak begitu loh. Wa rajulun dan seorang laki-laki atahullahu malan yang Allah beri dia harta, bahwa maka dia yunfikuhu menginfakkan harta itu, ana al-laili di waktu malam, wa ana an-nahari di waktu siang. Muttafaqun alaih. Ini juga yang kedua yang seharusnya kita pengini.
Kepinginan itu tidak ada artinya atau tidak ada harganya, kecuali dua kepinginan. Dua kepinginan inilah yang ada harganya, yaitu pengen jadi orang hafal Al-Quran atau pembaca Al-Quran yang dia ini selalu membacanya di waktu malam dan siang, atau jadi orang yang punya harta yang dia ini menginfakkannya waktu malam, waktu siang. Makanya di sini itu kan dilatih anak-anak kita santri-santri ini, yaitu supaya membaca Al-Quran dalam sholat. Karena di sini dikatakan di sini, bahwa yakumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Dan dia sholat dengan membaca Al-Quran di waktu malam dan di waktu siang. Makanya sholat-sholat kamu itu, kamu buat sholat-sholat kamu itu dengan membaca Al-Quran. Sehingga yang hafid-hafid Al-Quran itu coba, kalau semua sholat-sholat sunnah itu dibuat baca Al-Quran, apalagi pada waktu malam. Nah, waktu malam itu dibaca sampai nanti setiap hari itu 1/7 Al-Quran. Sehingga setiap, kalau baginda Nabi 1/7 Al-Quran setiap hari. Sehingga setiap satu Jumat itu khatam. Itu hizibnya baginda Nabi atau garapan baginda Nabi setiap hari. Al-Barra ibn Azib, dari Al-Barra ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, berkata Al-Barra, karena adalah rajulun, seorang laki-laki, yaqra'u, dia membaca surat Al-Kahfi, surat Kahfi, wa indahu, dan di sisi seorang laki-laki itu farasun ada kuda, marbutun, yang dicencang, bisyatona, ini dengan dua tali. Wataqasyadhu, maka telah meliputi, menutupi laki-laki itu, sahabatun, mendung, waja'alat, maka mendung itu jadi tadnu, mendekat, waja'alat, dan jadilah farasuhu, kuda dia, yang firu, lari, minha, dari mendung tadi. Falamma asbaha, maka ketika pagi, ada maka dia berbagi-bagian, ada maka dia itu datang an-nabiy, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal maka dia menceritakan dari kejadian itu lahu, kepada baginda Nabi. Faqala, maka baginda Nabi bersabda, tilkas sakinah, itu adalah malaikat sakinah, tanazzalat, para malaikat sakinah itu turun, lil Qur'ani, karena bacaan Qur'an. Muttafaqun alaih. Asyatan, makna syatan fathhi syin, dan fathhi syin, al-mu'jamati, yang dititik, wa ta'i, dan ta' al-muhmalati, yang tanpa titik, al-hablu, adalah tali. Jadi bacaan Quran itu kalau sudah nyambung itu sinyalnya itu sampai langit sana, para malaikat pun turun. Nah, ya, sehingga itu ketika ada seorang yang kepepet mau dibunuh sama perampok, ya Ibnul Mu'alik gitu, itu dia mau dibunuh oleh perampok, maka dia mengatakan, da'ni usolli raka'ataini faf'alu, biarkanlah aku sholat 2 rakaat, ya, sebelum kamu membunuh aku, ya sholatlah. Nah, maka beliau akhirnya sholat 2 rakaat betul, yang dibaca pas ayat amma yujibul muttarra idza da'a itu. Tapi nggak bisa meneruskan, itu saking nangis nggak karuan itu membaca, saking khusyuknya baca. Nah, dan ini didengar oleh malaikat yang ada di lapisan, oleh malaikat di langit nomor 4 sana. Minta izin kepada Allah, turun, langsung bunuh itu si perampok yang mau membunuh orang ini. Bacaan Al-Quran itu kalau makbul, nembus langit gitu maksudnya itu. Tapi sekarang itu bacaan Al-Quran kalau buat pamer-pamer nggak ada gunanya. Harus betul-betul sebelum baca itu diluruskan dulu niatnya. Wahai diriku, kamu mau membaca Quran ini karena siapa? Sampai menjawab sendiri, karena Allah. Karena pengen apa? Karena pengen disayang Allah, dia masukkan di surga Allah. Karena takut apa? Takut Allah. Nah, takut kena siksanya Allah. Nah, kalau begitu terus baru baca Al-Quran. Jangan dibalik. Saya nggak mau baca Al-Quran, kenapa? Tuas itu kalau membaca Al-Quran jadi nggak ikhlas. Bukan begitu caranya, ikhlaskan dulu terus baca. Itu loh. Jangan karena takut nggak ikhlas nggak mau baca. Ada loh itu yang nggak sholat jamaah itu bilangnya begitu.
Saya sholatnya di kamar aja. Saya sholat di kamar, saking khusyuknya itu. Aku di masjid itu enggak ikhlas. Ya, kenapa? Karena banyak orang sehingga saya itu pamer sholat. Karena terlalu baik sholat saya itu. Saya pamer, maka saya di kamar saja. Ya, di kamar sendirian, sholat sendirian. Jamaah sama siapa? Insya Allah ya jamaah sama iblis. Enggak begitu caranya. Amalkan agama, berangkat ke masjid, sholat ke masjid. Kalau enggak ikhlas, ikhlaskan. Tanya dulu tubuh dirinya. Hati itu ditanya dulu. Itu kata Imam Syafi'i, cara begitu. Tanya saja hatimu itu. Sampai hatimu menjawab, baru nanti sholat. Kadang-kadang kalau sudah ditanya, dia malu hati itu. Kalau enggak ikhlas, jadi malu. Ya kan? Coba kamu tanya hatimu. Hei diriku, kamu sholat mau karena apa? Coba, adakah yang mau jawab begitu? Karena manusia, enggak ada, enggak mau jawab, mesti malu. Karena Allah. Nah, coba tanya dirimu. Nah, wahai diriku, kamu itu ngaji karena apa? Ayo, karena manusia, enggak mau jawab. Dia mesti jawabnya apa? Karena Allah. Nah, maka sebelum ngaji tanya dulu, jangan setelah ngaji. Sebelum ngaji, nah, tanya dulu sampai jawab karena Allah. Enggak sepanjang ngaji sudah khusyuk begitu. Nah, ketika sholat juga begitu, ketika zikir juga begitu, ketika membaca Al-Quran juga begitu, jadi khusyuk begitu. Terus rasakan ketika membaca Al-Quran itu kayaknya ngadep ning Gusti Allah itu. Ngadep begitu kepada Allah. Ihsan, buatlah ihsan. Nah, mal ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Jadi kamu menghadap Allah, baca Al-Quran. Atau kalau enggak bisa, bacalah Al-Quran dan rasakan kamu sedang dilihat oleh Allah. Mesti ikhlas itu. Mudah saja sebetulnya. Tapi memang harus difikirkan dulu. Sebelum amal apapun, direnungkan, ditanya, nanti insya Allah jadi ikhlas semua amalan. Yang disayangkan sudah amal banyak-banyak, kita ini enggak pernah berpikir urusan keikhlasan diri kita. Akhirnya ternyata itu tidak ikhlas. Kita enggak dapat apa-apa di akhirat. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina. Allahumma arhamna sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li sayyidina Muhammad, Allahumma aslim sayyidina. Ahli baina qulubihim wa sayyidina Muhammad, Allahumma ansur wa sayyidina Muhammad, Allahumma sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. لقلبي يا حبيب